Shalom. Jadi dari kemarin saya tuh melernya nggak habis-habis, ya. Tapi selalu saya yakin dari kemarin, selalu setiap kali saya pelayanan, melernya hilang, ya. Itu sudah berkali-kali, luar biasa. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita, ya. Nah, pagi hari ini topik kita adalah cinta buta vs cinta melek. Cinta melek, cinta yang apa? Yang sehat, ya. Ini suaranya kayaknya ngebas banget, ya. Jadi suara saya lebih maco daripada biasanya. Oke. Nah, siapa yang pernah jatuh cinta, saudara? Ada? Oh, dikit ya, ya ampun, yang lain tidak pernah merasakan jatuh cinta. Saya turut prihatin, ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Saya berkali-kali jatuh cinta. Iya. Cuman satu yang long term forever. Iya. Nah, yang pernah merasakan jatuh cinta, apa sih ciri-cirinya orang yang jatuh cinta? Ayo, apa? Berjuta rasanya. Gimana itu ya? Sesuai lagu. Hah? Gimana? Yang pernah jatuh cinta tadi coba katakan? Oh, Aco nggak pernah. Ya ampun, kasihan Santi. Biasanya yang jatuh cinta itu, oh Michael. Gimana Michael? Apa rasanya? Satu aja. Jangan sampai aku ngomong Michael tidak mencintai Julie. Satu aja. Nyaman. Oke. Suka senyum-senyum. Wah, ini senyum-senyum, ya. Yang jatuh cinta pasti pengennya deket-deket terus, tuh kan? Lihat kan? Deket-deket terus. Kalau Acung ini saya bingung tadi. Selisih satu kursi. Ya? Kenapa itu? Selisih satu kursi, apalagi ribut semalam? Hah? Enggak. Oke. Pengen deket-deket terus, ya. Kalau bisa setiap hari ketemu. Oke. Apalagi? Kalau nggak bisa ketemu minimal telepon. Kalau nggak bisa telepon, chat lah minimal, ya, chat. Atau terus pengen apa? Pengen nyenengin hati orang yang kita sayangi, ya. Kalau orangnya kemarin ngomong, aduh, ngelihat itu bakpao kayaknya enak banget, gitu ya. Besoknya dibeliin, ya, gitu. Nah, suaranya berubah. Nah, apalagi ciri-cirinya? Lagunya begini. Walau badai menghadang. Duh. Apa? Rela berkorban. Walau badai menghadang. Tiba-tiba hujan rintik-rintik. Aku gak jadi datang, ya sayang, hujan. Rela berkorban. Orang yang mengasihi, ciri-cirinya rela berkorban, pengen deket terus, pengen menyenangkan orang yang dikasihinya. Nah, pertanyaannya di sini, siapa yang mengaku mengasihi Tuhan? Sedikit juga, ya. Memang nggak pernah jatuh cinta, susah, ya. Cinta sama manusia aja nggak pernah, gimana cinta sama Tuhan? Orang yang mengaku mencintai Tuhan. Ini pertanyaannya, apakah kita sudah berbuat seperti itu kepada Tuhan? Ya. Apakah kita pengen deket-deket terus dengan Tuhan? Apakah kita pengen berkomunikasi terus dengan Tuhan? Apakah kita rela berkorban untuk Tuhan? Nah, hari ini kita akan bahas menggali apa sih mengasihi Tuhan menurut Alkitab, ya. Nah, yang pertama, saudara, poin yang pertama, kasih itu perintah, bukan opsi. Coba ulangin, 1, 2, 3. Kasih itu perintah, bukan opsi, ya, bukan pilihan. Kasih itu perintah, ya. Kita baca Markus 12 ayat 28 sampai dengan 31, ya. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki
bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang-orang itu. Datanglah kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama adalah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu." Nah, ketika ditanya oleh ahli Taurat itu, Yesus mengutip kitab Ulangan 6 ayat 4. Ya. Kitab Ulangan 6 ayat 4 ini dikatakan oleh Musa. Ketika Musa menjelang detik-detik kematiannya, dia memberikan pesan-pesan kepada bangsa Israel. Ya. Nah, mengapa ahli Taurat itu tidak membantah lagi? Bahkan dia mengiyakan betul apa yang dikatakan Yesus itu. Karena saudara, ternyata kitab yang tercatat di kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 6 tadi merupakan sesuatu hal yang penting yang sangat-sangat dipegang oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, ya, sampai sekarang juga. Nah, ayat ini ayat emasnya oleh orang Yahudi. Bahkan mereka 2 kali dalam sehari mengucapkan ayat itu. Ya. Mengucapkan apa? Yang tadi kita baca. Allah itu Esa, ya. Dan lain-lain yang sampai dengan ayat ke-5. Nah, selain itu, saudara, kalau orang muslim kan sebelum meninggal, kalau bisa menjelang sakratul maut, biasanya mereka nyebut, kalau di sinetron-sinetron itu ya yang saya tahu ya, dia bilang asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ya. Nah, orang Yahudi mengucapkan ayat Ulangan 6 itu, ya, ayat 6 itu diucapkan ketika mereka sakratul maut, ya. Saking pentingnya ayat itu. Apalagi? Nah, coba tampilin Kevin yang gambar tadi yang pertama, ada? Nah, ini namanya mezuzah. Kotak kecil yang digantung atau ditempel di pintu rumah orang Yahudi. Tulisannya adalah ayat yang tadi. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one, bla bla bla. Ya. Jadi ayat itu adalah ayat emas. Bahkan ada gambar satu lagi, tolong. Yang ini namanya, satu lagi namanya tefilin, ya, tefilin, bukan teflon, ya, ibu-ibu jangan salah, ini bukan teflon, ya. Tefilin itu yang ini nih, yang ada di tangan dan ada yang di kepala, ya. Itu isi kotaknya, kotak itu dibuat dari kulit, ya, diwarnain hitam, isinya adalah ayat yang tadi, ya. Nah, begitu pentingnya ayat itu sehingga orang ahli Taurat tadi tidak bisa membantahnya lagi, ya. Nah, kata dengarlah pada Ulangan 6 ayat 4 itu bahasa aslinya adalah, ada yang tahu? Cuman yang sekolah Alkitab yang tahu. Bahasa aslinya adalah Shema, ya. Shema itu bukan hanya dengarlah, tetapi Shema itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia gabungan antara kata dengarlah dan lakukanlah. Jadi bukan hanya dengar, tetapi dengar dan lakukan. Nah, ayat 31 menulis yang tadi dalam Markus 12 ayat 31 dituliskan bahwa tidak ada hukum yang lebih utama. Nah, ini menunjukkan bahwa mengasihi Tuhan, ya,
itu adalah fondasi yang paling utama dari semua hukum Taurat dan hukum-hukum yang dituliskan oleh nabi-nabi. Ya, jadi kita tuh harus wajib, ya, tidak ada opsi. Jadi mengasihi Tuhan seperti yang ditulis di Ulangan 6 ayat 4 tadi adalah sebuah keharusan, kewajiban. Jadi kita ulangin, mengasihi Tuhan adalah sebuah kewajiban. 1, 2, 3. Haleluya. Nah, kita sekarang udah tahu mengasihi Tuhan itu bukan opsi, tapi kewajiban. Tapi bagaimana cara mengasihinya? Ya, gimana caranya? Kalau mengasihi Juli, Michael tahu. Gimana caranya? Kalau mengasihi Santi, Acung tahu. Dari tadi 2 orang ini doang yang kena. Nah, mengasihi Tuhan gimana caranya? Kita baca, ya, Markus 12 ayat 30. Saya bacakan. Enggak jadi saya bacakan, manja. Saya baca sendiri. Mana, tampilin dong. Markus 12 ayat 30. Markus 12 ayat 30. 1, 2, 2,5, 2/3/4, 2 lebih dikit. Dah, belum. Ya udah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Banyak dengan segenapnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, terus segenap akal budi, segenap kekuatan. Nah, saudara ingat nggak waktu sekolah? Siapa yang dulu pernah sekolah? Oh, dikit juga, ya ampun. Udah nggak pernah jatuh cinta. Sekolah kagak pernah. Aduh, prihatin saya sama jemaat MD Sebayang. Yang pernah sekolah ya? Pernah nggak dengar? Padamu negeri, ya. Terus ujungnya, jiwa raga kami, ya. Apa sih maksudnya? Bagimu negeri jiwa raga kami. Artinya seluruh hidup kita untuk negeri itu, ya kan? Nah, ketika ayat ini mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, artinya with our whole body, life, and our all power, gitu loh. Jadi semua dipakai untuk mengasihi Tuhan, ya, nggak ada sisa lagi, semuanya lebih daripada lagu yang tadi kita nyanyikan, ya. Nah, dengan segenap hati itu maksudnya apa? Hati itu adalah pusat kehendaknya kita, betul nggak? Kita kan punya kehendak itu dari hati, ya. Kita punya kehendak itu pusatnya dari hati, ya. Nah, mengasihi dengan hati artinya mengasihi Tuhan dengan cara memberikan kepada Tuhan prioritas tertinggi kita. Jadi tidak ada yang lebih penting dibandingkan Tuhan. Tidak pekerjaan, tidak hobi, bahkan tidak istri kita, tidak juga anak kita. Ya. Nah, saudara, berhala zaman hari ini itu bukan hanya patung atau gambar-gambar yang kita pajang terus kita sembah. Berhala itu udah naik level sekarang, saudara. Jadi kalau kita di rumah tidak ada patung-patungan atau gambar yang kita sembah, belum tentu kita tidak menyembah berhala. Ya. Berhala itu seringkali bagi kita adalah ini. Ya. Bangun pagi bukan cari Tuhan tapi cari handphone. Ya. Daripada ngabisin waktu untuk baca firman Tuhan, kita mending scrolling
TikTok. Ya. Daripada pergi ibadah, mending kita maraton atau jogging atau goes. Ya. Nah, apapun itu yang membuat kita menomorduakan Tuhan, itulah berhala buat kita. Artinya kita belum mengasihi Tuhan sepenuh hati, tidak dengan segenap hati. Ya, saya mau mengaku dosa, saudara. Jadi DPJ Gembala pun berdosa, sangat ya. Jadi saudara, penjualan saya ini kan agen asuransi. Penjualan saya di bulan Agustus itu hancur berantakan. Ya, pokoknya turun jauh, gitu ya. Akhirnya bulan Agustus akhir itu saya menyesal. Kemudian saya berpikir, kenapa ya? Ternyata setelah dianalisa saya tuh nggak fokus, ngeblur, nggak tahu apa yang harus dikerjakan, kayak lontang-lantung, nggak keruan gitu, ya. Nah akhirnya dari awal bulan September saya buat satu catatan di kertas. Biasanya saya buat tuh di tablet. Tapi ternyata karena kelahiran tahun 80-an awal ya, jadi mungkin agak nggak cocok sama gadget-gadget begitu. Jadi pakainya kertas sama pensil, sama penghapus. Ya, kemarin sampai di kantor dibilang, lu masih anak sekolah minggu, dibilang gitu. Ya. Jadi saya catat jadwal saya, setiap harian saya itu saya catat. Mulai dari awal bulan itu saya balik catat lagi. Jam 8 saya ngapain, jam 9 saya ngapain, jam 10 terus sampai jam 9 malam. Ya. Point to do-nya di sebelahnya, siapa yang harus saya follow up dan lain-lain. Kemudian pada saat doa malam kemarin, ya kebetulan kan memang disuruh siapin tentang kasih ini kan. Saya tuh tiba-tiba terpikir gini. Aku ini bikin semua jadwal jemput anak, jadwal ketemu orang, jadwal doa malam, jadwal kesan. Tapi jadwal bersama-sama dengan Tuhan, baca firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan, nggak ada, nggak ditulis. Yang itu harusnya menjadi prioritas utama, tetapi tidak diprioritaskan. Ya. Nah, saya cerita itu buat pembelajaran kita semua, ya. Bahwa kita harus menomorsatukan Tuhan. Apakah harus ikut doa pagi melalui Zoom? Kalau bisa, haleluya. Kalau enggak apa-apa. Asalkan diprioritaskan. Kan menjalin hubungan dengan Tuhan tidak selalu dengan doa pagi, itu salah satunya. Kayak cerita, ya. Dia nggak ikut doa pagi, tapi setiap subuh dia bangun, dia menyembah, dia baca firman. Ya, itu memprioritaskan Tuhan. Ya. Nah, kemudian katanya mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Dengan segenap jiwa itu apa? Jiwa itu mewakili inti kehidupannya kita. Berarti kalau kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, artinya kita berani berkorban. Berani berkorban untuk Tuhan. Ya, berkorban apa? Segalanya. Ya, waktu, tenaga, ya, kenyamanan kita. Pagi-pagi bangun jam 4:30, jam 5, nyaman nggak? Enggak, ya. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita paksakan diri kita bangun pagi. Ya. Sebelum siap-siapin bekal anak dan lain-lain, kayak cerita ya, nyiapin bekal anak juga ya? Iya. Ya. Nah, kita harus berani berkorban, ya, bahkan jiwa kita korbankan kalau perlu. Oke. Nah, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi itu artinya kita juga jangan mematikan otak kita.
Ya. Jangan punya iman yang bodoh. Iman yang bodoh. Ya. Itu seperti saya dulu, iman yang bodoh. Jadi saya ini lahir dari keluarga Katolik. Jadi dari lahir saya sudah Katolik. Saya ketemu Om Andrew itu waktu saya usia 39 atau 40. Ya. Jadi selama 39 tahun kurang lebih, saya itu mempunyai iman yang bodoh. Apa itu? Iman yang percaya-percaya aja. Ya. Nggak ada dasarnya percaya, tapi paksakan percaya-percaya aja. Nah, pada saat itu saya ketemu Om Andrew, kemudian saya mengalami perubahan mindset. Saya mengerti kenapa sih hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Kenapa nggak bisa yang lain? Kenapa sih perbuatan baik itu bukan untuk menyelamatkan kita? Kenapa sih orang Kristen itu ngomong bahwa ada jaminan dia masuk surga? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mengenal Dia dan firman-Nya. Pakai otak, jangan pakai percaya saja. Ya. Walaupun di satu titik, ya, ketika saya mengalami ikut DK pada saat itu, di satu titik ada doa menerima Yesus dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu saat itu tidak semua pertanyaan saya kepada Om Andrew itu terjawab. Tapi semua keraguan itu hilang. Saya ragu Yesus itu Tuhan apa bukan. Saya ragu apakah perbuatan baik benar-benar tidak bisa menyelamatkan dan lain-lain. Semuanya itu hilang. Dan lama-kelamaan semua jawaban itu didapat dengan reason dan semua based on Bible. Jadi bukan kata Om Andrew, tetapi kata Alkitab. Ya. Nah, dengan kita punya mindset atau pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan, maka kita tidak gampang diselewengkan oleh doktrin-doktrin yang salah. Karena kita tahu alasannya, kita tahu basicnya apa. Gitu. Nah, yang terakhir adalah mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita itu bukan hanya pakai otot, saudara. Mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita. Habis ini Michael sendirian beresin kursi-kursi habis ibadah. Ya, melatih ototnya yang gede-gede itu. Bukan. Kekuatan kita itu adalah seluruh sumber daya yang kita punya. Tubuh kita. Ya. Apalagi? Salah satunya? Uang. Ya. Uang adalah kekuatan zaman sekarang. Jadi kalau mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita adalah mengasihi Tuhan dengan menggunakan uang kita. Untuk apa? Bukan untuk membeli Tuhan. Bukan untuk nyogok Tuhan. Menggunakan uang kita untuk melayani Tuhan. Saya dari DK waktu itu, Om Andrew ngomong gini. Kita memberikan persembahan. Ya, kita nggak ngomong perpuluhan, kita ngomong persembahan. Kita ngomong memberikan persembahan ngapain? Boleh kan ke fakir miskin? Boleh kan ke janda-janda miskin? Boleh nggak? Boleh. Ke anak yatim piatu? Boleh nggak? Boleh. Tapi kita perlu juga memberikan persembahan kepada lembaga yang pelayanannya baik bagi kita. Ya, contoh gereja MDC Palembang. Fokusnya ada apa? Fokusnya pemuritan. Ya kan? Dengan memuridkan salah satunya DK, kesan. Kalau kita mau pemuritan ini berjalan terus, mau kesan dan segala macam yang diadakan di MDC ini berjalan terus, maka kita harus support, berikan persembahan. Jadi memberikan persembahan itu kepada tempat yang tepat. Sehingga uang kita itu dipakai untuk
kemuliaan atau pekerjaannya Tuhan. Ya. Saudara, terus terang ya, saya sedih. Ya. Ini belak-belakan aja. Saya kan baru juga. Jadi belum dicaci maki juga kan. Saudara, saya kasih tahu ya, persembahan setiap kali ibadah itu ya. Itu paling sekitar 700.000. Saudara, ya, nggak apa-apa ya bukan. Dan itu hampir setiap kali ibadah kita itu nombok. Ya, nombok. Kita ada pengeluaran ini, pengeluaran itu untuk ibadah ini toh. Ya, belum dihitung listrik dan lain-lain. Itu aja udah nombok, Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita tidak terbiasa dan tidak punya mindset yang benar tentang memberikan persembahan. Berikan persembahan itu untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Berikan persembahan sebagai rasa kita bersyukur Tuhan pelihara aku mau berbagi. Aku mau support pekerjaan Tuhan di gereja ini. Jangan berikan persembahan supaya kita dapat 2 kali lipat, 3 kali lipat. Itu mindset yang salah. Ya. Jadi kalau kita mau bersyukur, kasih persembahan, nggak peduli. Mau 2.000, emang kalau bisanya 2.000, 2.000. Kalau bisanya 1 juta, 1 juta, silakan. Gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, gereja ini dipelihara Tuhan walaupun setiap kali ibadah tekor. Jadi saya ngomong seperti ini bukan minta Bapak Ibu ngemis persembahan. Saya mau kasih tahu bahwa mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita salah satunya menggunakan uang. Tapi walaupun jemaat yang beribadah di sini kalaupun tidak memberikan persembahan, Tuhan kita luar biasa pelihara gereja ini sampai belasan tahun berdiri. Ya, bukan dari perpuluhan jemaat sini, bukan dari persembahan. Tuhan kirim burung-burung gagak dari luar buat ke sini, bukan dari majelis pusat. Ya. Kalau mau tahu kita ngobrol ya. Ikut DK, diceritain biasanya. Oke? Nah, yang kedua, poin yang pertama tadi adalah kasih itu bukan opsi tetapi kewajiban. Yang kedua, kasih itu menyeluruh. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan itu seluruhnya kita pakai untuk mengasihi Tuhan. Tubuh, jiwa, hati, kekuatan kita. Ya. Yang ketiga adalah kasih itu diuji dengan ketaatan. Kita tidak bisa ngomong mengasihi kalau kita tidak taat. Ya. Kita baca Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Baca lagi nih. 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, di sini disampaikan bahwa mengasihi Tuhan harus diuji. Benar nggak ini mengasihi? Dengan cara apa? Lihat ketaatannya. Ya, lihat taat nggak kepada Tuhan. Taat nggak itu apa? Contohnya apa? Ya, contoh nyata ketaatannya apa? Ayo. Misalkan, ya. Tuhan suruh kita apa? Tuhan suruh kita balik lagi nih. Ini enggak maksud, ya. Cuman memang ini sebuah kebenaran. Tuhan suruh kita balikin persepuluhan. Ya, enggak maksud. Habis ini dicaci maki enggak apa-apa lah. Ngomongin duit terus mimbar. Ya. Tuhan suruh balikin persepuluhan, balikin loh saudara, ya, bukan memberi. Ya, balikin persepuluhan. Kita taat atau tidak?
Kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, apapun yang Tuhan suruh, walaupun itu berat, balikin. Ya. Ketaatan itu tidak dinilai dari nyanyian kita, tidak dinilai dari bahasa rohnya kita, tidak dinilai dari kerajinan kita melayani, tetapi ketaatan itu dinilai dari kita patuh nggak kepada perintah Tuhan. Ya. Dibilang jangan mencuri, kalau nggak ada orang ambil. Ya. Dibilang jangan mengingini milik sesamamu, tetapi punya saudara kita pengen, ya, itu tidak taat, ya. Nah, contohnya apa? Seorang anak yang mengasihi orang tuanya tidak mungkin tidak taat kepada orang tua. Jadi tidak mungkin seseorang mengasihi tanpa ketaatan. Contoh, misalkan Fanny mengasihi orang tuanya. Kalau orang tuanya bilang jangan, itu berbahaya buatmu. Kalau memang Fanny mengasihi orang tuanya, dia akan nurut, dia akan taat. Bukan nurut atau taat karena takut dipukuli sama konfon atau dimarahi, tetapi taat karena mengasihi orang tuanya. Tidak mau mengecewakan orang tuanya. Ya, walaupun itu tidak enak buat Fanny. Makanya tadi ciri-ciri di awal khotbah kita bilang kan, ciri-ciri orang mengasihi adalah dia mau berkorban. Walaupun Fanny pengen banget, tetapi kalau orang tuanya bilang jangan, Fanny akan taat. Itu mengasihi. Ya, jadi mengasihi dengan ketaatan itu adalah bukti atau bahasa dari kasih itu sendiri. Ya. Nah, poin keempat yang terakhir adalah kasih itu dinyatakan kepada sesama. Kita baca 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin dia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi mustahil kita ngomong kita mengasihi Tuhan, tetapi kita membenci orang lain, terutama saudara kita. Nggak mungkin itu. Yang kelihatan aja kita nggak bisa kasihi, nggak bisa ampuni, nggak bisa maafkan, apalagi mengasihi yang nggak kelihatan. Impossible, ya, nggak mungkin. Jadi kalau kita mau mengasihi Tuhan, kasihilah sesama kita. Ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengasihi sesama kita? Dengan cara menerima kasih Tuhan Yesus dulu. Ya. Saya pernah dengar statement, semakin kelam masa lalu kita, semakin buruk dulu tabiat hidup kita, maka ketika bertobat, dia akan bisa melayani Tuhan dengan semakin luar biasa. Karena dia sudah merasakan, aku nih dapat anugerah. Hidupku yang dulu hancur lebur, sekarang sudah ditebus sama Tuhan. Kasih Tuhan, ampunin dosaku yang begitu banyak. Ya. Ketika kita mau mengasihi orang lain, harus terima dulu kasih dari Tuhan. Contoh kayak misalkan saya punya gelas, saya isi dengan air. Terus, kalau setelah penuh, apa yang terjadi? Luber. Kalau kita sudah menerima kasih Tuhan, maka kasih Tuhan itu akan luber. Luber kemana? Ke orang yang di sekitar kita. Itu udah fix. Jadi hukumnya, hukum kayak gravitasi. Nggak mungkin kita mengasihi Tuhan
tanpa bisa mengasihi sesama kita. Jadi siapa yang merasa jengkel, punya dendam, punya kesel, ya, coba bandingkan kerugian kita. Kenapa kita jengkel? Karena kita rugi. Kenapa kita jengkel? Karena kita merasa dihina, merasa nggak diakui, merasa dipermainkan, merasa bla bla bla. Bandingkan itu dengan dosa kita sama Tuhan. Banyakan mana? Emang kita selalu menghormati Tuhan? Hah? Kita mengakui Dia, mengagungkan Dia terus? Dosa kita jauh lebih banyak daripada orang yang menjengkelkan itu. Makanya ampuni. Ampuni, sekarang ampuni. Ya, sehingga kita bisa mengasihi Tuhan. Oke? Nah, kesimpulannya. Boleh pemain musik? Silakan. Saya udah mau selesai. Kesimpulannya. Ya. Jadi untuk mengasihi Tuhan bukanlah sebuah opsi, tapi itu sebuah kewajiban karena itu adalah perintah. Mengasihi Tuhan itu harus dengan full segala sesuatu yang kita punya. Hati, jiwa, pikiran, kekuatan, sumber daya apapun yang kita punya. Ya. Dan itu harus dibuktikan dengan T-A-A-T ketaatan, ya. Jangan ngomong taat, jangan ngomong mengasihi kalau kita tidak bisa taat, ya. Dan juga mengasihi Tuhan artinya kita pasti, bukan wajib. Mengasihi Tuhan artinya kita pasti bisa mengasihi sesama kita. Bukan mengasihi Tuhan kita pasti harus mengasihi sesama kita, tetapi kita pasti bisa mengasihi sesama kita karena kasih Tuhan itu luber-luber di dalam kehidupan kita, ya. Nah, saudara, mari kita refleksi, apakah selama ini kita itu mengasihi Tuhan hanya sebagian? Apakah masih ada di bagian diri kita ini yang belum kita berikan kepada Tuhan sebagai tanda kita mengasihi Dia? Apakah kita selama ini sudah taat apa belum kepada Tuhan? Hari ini kita refleksikan. Pulang ini refleksi dulu, bukan refleksi pijet, ya. Merefleksi apakah saya ini sudah taat? Apakah saya sudah prioritaskan Tuhan? Apakah saya sudah mengalami kasih Tuhan? Kalau belum, merasa belum mengalami kasih Tuhan, minta. Tuhan, aku mau mengalami kasih-Mu. Ampuni aku orang berdosa ini. Kalau perlu undang Dia datang kembali ke hati kita. Perbarui hidup kita. Ya, prioritaskan Tuhan. Mengasihi Tuhan. Oke, mari kita bawa dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersukacita atas hidup kami. Kami bersukacita karena kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang maha kasih. Kami bersukacita Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus, untuk datang ke dunia, untuk menderita, untuk menebus dosa-dosa kami, ya Tuhan. Karena tanpanya kami tidak mungkin bisa selamat, ya Tuhan. Tanpanya dosa kami tidak akan bisa ditebus dan kami pasti berujung pada maut. Tetapi karena kasih-Mu yang begitu besar, karena kasih-Mu kepada kami manusia di dunia ini, Engkau turun ke dunia menjadi Yesus manusia, menebus segala dosa-dosa kami. Kami juga ingin membalas kasih-Mu itu dengan mengasihi Engkau. Ajari kami melalui Roh Kudus-Mu untuk memprioritaskan Engkau, Tuhan, di dalam setiap hari-hari kami. Ajari kami untuk berani berkorban waktu, berkorban uang, berkorban pikiran, berkorban perasaan untuk mengasihi Engkau, melayani Engkau baik di dalam kegiatan-kegiatan gereja maupun di dalam keseharian kami.
di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami. Biar Tuhan, kami dapat menunjukkan kasih-Mu, menyalurkan kasih-Mu yang luber-luber itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kuasai kami dengan kasih-Mu yang luar biasa itu, sehingga kami dapat menjadi saksi kemuliaan, memberitakan Injil dan memperluas kerajaan-Mu di dalam muka bumi. Terima kasih Tuhan buat firman, dan kami percaya Roh Kudus-Mu menguatkan kami, mengingatkan kami akan kebenaran firman hari ini di setiap hari kami ke depan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.